Racikan Berita. Nanti semua, baik penggugat maupun tergugat, silakan membawa KTP dan fotokopi. Ya. Bagi yang belum lengkap, sidang berikutnya dilengkapi. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penggugat, ibu-ibu, bapak-bapak juga yang mendukung perjuangan ini. Allahu Akbar. Juga salam saya kita semua bagi seluruh rakyat Banten. Hari ini kami hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 16 Desember 2024, tidak untuk dan atas kepentingan kami pribadi, tapi ini demi kepentingan saudara-saudara kami yang ada di Banten yang mengalami kezaliman, dirampas tanahnya melalui proyek Pantai Dakapo 2 yang di PSN-kan atau Perdalu PSN. Nah, perlu kami info, kami tadi sudah bersidang untuk yang pertama kalinya. Biasa dalam sidang pertama itu ada pemeriksaan legalitas dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Yang perlu kami sampaikan adalah pertama dari penggugat kita hadir semuanya. Nah, dari tergugat ternyata baru tergugat Mas Kota sama Surta Wijaya yang hadir, yakni tergugat 6 sama 7 sama 8 ya. Ya, hadir kuasanya yang tadi mewakili Mas Kota dan Surta Wijaya. Sementara aguan tidak hadir gitu. Dan saya heran, alamat aguan pemilik Bos Agung Sedayu kok tukang pos gak bisa ketemu gitu loh. Kok bisa balik gitu. Saya malah khawatir jangan-jangan ada operasi agar surat itu balik dan aguan bisa keluar dari perkara ini. Ya, jadi nggak bisa begitu, aguan harus tetap diseret dalam perkara ini karena dia bertanggung jawab. Yang kedua, tadi untuk Antoni Salim di Sawah Besar sampai suratnya diterima sehingga panggilannya dianggap sah dan patut. Kemudian Erlangga Hartarto diterima satpamnya, tapi juga dianggap sah dan patut. Kemudian untuk Kementerian Keuangan saya juga menyayangkan sebagai institusi negara, institusi pemerintah yang harusnya lebih taat hukum dan jaraknya nggak jauh dari sini, kewenangan pengadilan di Jakarta Pusat, kok tidak hadir? Padahal dia tidak kami tuntut, tapi untuk menerima duit dari gugatan ini yang nilainya 612 triliun rupiah. Ini gimana Kementerian Keuangan mau dikasih duit kok nggak datang gitu ya? Baik. Dan tadi kami sudah jelaskan juga prinsipal yang hadir adalah Bang Edi Mulyadi, juga dari ada Mama ARM, ada Bu Mendo dan yang lainnya, termasuk dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Ada Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, ada Pak Muhammad Nursam, ada Pak Saharerat dan yang lainnya. Nah, nanti Pak Sunarko juga hadir. Masya Allah, memberikan dukungan pada kita semua. Selamat siang, Jenderal. Ya, dan penundaan tadi ini adalah sidang paling lama penundaannya yang pernah saya alami. Ditunda 1 tahun. Jadi tadi karena majelis hakimnya cuti, cutinya dimulai minggu depan, minggu berikutnya masih cuti karena Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga sidang ditunda untuk 3 minggu kembali pada tanggal 6 Januari 2025. Jadi ini kita ditunda 1 tahun. Nah, agenda selanjutnya adalah masih pemanggilan pihak-pihak yang tadi sudah dipanggil patut tapi tidak hadir. Oh ya, saya lupa, Joko Widodo. Jadi surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Sulu sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngibul itu pasti nggak datang. Tapi tetap kita panggil karena ini kewajiban kita sebagai warga negara memanggil seorang Jokowi lewat lembaga peradilan. Kalau saya panggil sendiri kan nggak bisa. Jangan sampai keduluan dipanggil malaikat pencabut nyawa. Jadi mudah-mudahan saudara Joko Widodo pada sidang selanjutnya bisa hadir atau setidak-tidaknya menunjuk surat kuasa untuk lawyer. Tapi dengan catatan, karena dia bukan presiden, boleh pakai jaksa agung loh. Jangan pakai jaksa agung, jangan pakai sampai
Jangan pura-pura lupa Anda bukan presiden lagi. Jangan pura-pura lupa Anda ini sudah tidak punya kewenangan lagi. Tunjuk saja lawyer. Nah, baru kita pengen tahu siapa sih lawyernya Jokowi. Ya. Siapa sih yang mau belain tukang bohong? Siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Karena kemarin kami ada musyawarah besar di Banten, di Aula Kecamatan Kontak. Semua warga Banten marah. Mereka tidak ridho tanahnya dirampas. Mereka marah karena proyek punya Aguan ini bikin cilaka. Bikin apa? Cilaka. Ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, ada polusi, ada rumahnya jadi rusak rontok, ada ribut-ribut sehingga tidak bisa tenang, ada laut dipagari, ada jalan-jalan diuruk, ada rumah tanahnya diuruk, ada sungai diuruk, pantai dipagari, sampah menumpuk, tambak diurut, sawah tidak bisa ditanami, korban banjir dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim, dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Dan yang paling penting, nanti kita akan beri kesempatan pada lawyer-lawyer lain, juga kepada prinsipal. Saya ingin tegaskan, negara ini adalah negara hukum. Negara ini saat ini presidennya Prabowo Subianto. Negara ini bukan negaranya Aguan. Jadi sebenarnya mekanisme paling sederhana untuk menyerahkan surat panggilan kepada pihak tergugat jika tidak ditemukan itu bisa dititipkan kelurahan. Nah, kalau kelurahan mustahil gak kenal saudara Aguan. Republik ini siapa yang gak tahu saudara Sugianto Kusuma alias Aguan? Apalagi setelah digugat rakyat, nama Aguan itu viral. Jadi pakai P ya, viral di mana-mana nama Aguan itu. Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Nah, tapi karena tadi diminta untuk melengkapi, kami akan melengkapi, mencari tahu alamatnya. Jadi kepada bapak-bapak, tadi kurangnya cuma nomor, tapi kami akan sounding, bukan hanya nama, alamat kantornya. Kalau perlu kami carikan alamatnya rumahnya sendiri, atau alamat rumahnya di Singapura, kita kasih semua. Nah, biar dia tidak ngumpet lagi, biar dia datang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan proyek PIK2 yang telah menyengsarakan rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita